Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi berkaitan terhadap energi kamu dan energi manusia tersebut, serta energi dari pihak ketiga. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu tersebut akan menggambarkan situasi dari posisi energi kamu, atau memang menggambarkan dari situasi energi yang dimiliki oleh kedua manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran? Apakah gambaran itu dari diri kamu atau memang kedua belah pihak tersebut? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi tersebut saya rasa satu energi itu pernah memberikan suatu kepercayaan terhadap berbagai pihak, tetapi kepercayaan yang diberikan oleh satu energi tersebut seakan-akan disalahgunakan, dan seakan-akan dengan kepercayaan yang diberikan oleh satu energi tersebut, justru energi itu merasa dihakimi dan merasa seperti berada di dalam kondisi
ketidakseimbangan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berupa rasa penyesalan, tetapi penyesalan tersebut bukan memiliki suatu pengaruh yang bersifat positif terhadap berbagai pihak. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin yang kamu miliki untuk saat ini, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi dalam kondisi yang saling bertolak belakang, dalam kondisi yang tidak seimbang, tetapi ada sesuatu hal yang membuat diri kamu seakan-akan ingin bergerak, di mana pergerakan tersebut ingin memberikan suatu pemberontakan dari kondisi kepercayaan yang selama ini kamu berikan. Kartu pertama yang saya pegang adalah kartu Justice. Kartu yang dimana mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata kepercayaan yang pernah kamu berikan, sepertinya kepercayaan tersebut selalu dimanipulatif dan selalu dibohongi. Sepertinya kepercayaan yang kamu berikan itu membuat salah satu atau seseorang menikmati suatu kehidupan yang benar-benar memberikan keseimbangan. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan menarik kata Justice, sepertinya saya merasakan ada pesan dari sisi batin kamu yang ingin kamu sampaikan terhadap alam semesta, yang ingin kamu sampaikan terhadap Sang Pencipta. Pesan yang bersifat positif atau memang pesan yang bersifat negatif. Karena yang saya rasakan, kondisi batin kamu itu seperti orang yang tidak terima, seperti orang yang merasa dikecewakan. Justice, kiri dengan kanan tidak seimbang akibat dari ketulusan, tetapi ketulusan itu membalikkan kondisi diri kamu sehingga diri kamu menuntut suatu keadilan terhadap Sang Pencipta, yang seakan-akan keadilan tersebut kamu tuntut
Apakah untuk perubahan kamu atau memang kamu menuntut suatu keadilan tersebut agar apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu rasakan bisa dirasakan oleh seseorang yang telah menyalahgunakan kepercayaan kamu dan yang telah menyakiti perasaan kamu. Apakah perkataan saya tadi kamu membenarkannya atau memang tidak kamu benarkan? Ya, kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi kamu benarkan, it's okay. Tetapi kalau memang perkataan saya tadi tidak kamu benarkan, itu tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapi perkataan saya. Karena bagi saya, kemunculan kartu pertama ini seakan-akan menyimpulkan kondisi energi kamu yang benar-benar sangat emosi, sangat marah, sangat kacau, sangat berantakan. Justice, karma, tabur tuai, penghakiman, serta hukuman. Saya rasa ada pesan yang ingin kamu sampaikan dari kondisi batin kamu tersebut. Dan saya melihat pesan itu bukan berupa positif tetapi berupa negatif. Negatif yang ingin kamu sampaikan terhadap alam semesta. Dan ingat, saya tidak menyalahkan pesan yang ingin kamu sampaikan terhadap alam semesta. Apakah itu bersifat negatif atau memang tidak, itu urusan kamu. Yang penting daripada diri kamu memberikan suatu pesan yang bersifat negatif, lebih baik kamu memberikan dampak positif terlebih dahulu terhadap kondisi diri kamu. Kenapa saya mengatakan lebih baik diri kamu memberikan dampak positif terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu? Karena memang kondisi kehidupan kamu jauh lebih penting daripada pesan tersebut. Kondisi kehidupan kamu jauh lebih penting daripada pesan tersebut karena untuk saat ini terlalu banyak pemikiran kamu yang kacau. Terlalu banyak kondisi keberantakan kamu akibat diri kamu terlalu fokus terhadap orang yang menyakiti diri kamu. Bagaimana? Cocok kau rasa dengan perkataan saya tadi? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar perkataan saya tersebut bisa bersifat resonan ataupun tidak resonan. Munculnya kartu pertama ini, saya rasa apa yang kamu sampaikan itu akan terjadi. Kenapa? Karena justice ini bergerak terhadap situasi pergerakan alam semesta. Akan terjadi atau bisa saja sudah terjadi terhadap orang yang menyakiti kamu akhir-akhir ini. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, justice, ada kondisi yang dia khawatirkan. Justice, ada kondisi yang telah membuat kehidupan dia seperti dihakimi atau dihukum. Justice, ada kondisi yang masih bergerak tetapi pergerakan tersebut memberikan diri dia ketidakseimbangan. Justice,
ada kondisi yang saya lihat untuk saat ini sedang merenung dan sedang meratapi, di mana perenungan tersebut berupa penyesalan. Justice yang berbicara terhadap kondisi akibat telah menyalahgunakan kepercayaan kamu, yang dimana kepercayaan kamu tersebut diambil oleh salah satu pihak yang dia hadirkan, tetapi salah satu pihak telah memanfaatkan ini manusia. Itu yang saya lihat, warga. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu justice ini terhadap pihak ketiga, sepertinya pihak ketiga hadir di dalam kebahagiaan kamu hanya untuk memanfaatkan sisi keseimbangan yang dinikmati oleh manusia ini. Pihak ketiga melihat betapa besar keseimbangan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Itu yang saya lihat, warga. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords, 9 pedang yang mengarah terhadap seseorang, di mana ketika 9 pedang ini mengarah terhadap seseorang, seseorang tersebut menerima berbagai dampak buruk. Salah satunya apa? Depresi. Salah satunya apa? Trauma. Salah satunya apa? Pemikiran yang kacau. Salah satunya apa? Ancaman. Salah satunya apa? Tingkat kekhawatiran paling tinggi. Apa yang barusan saya katakan, mungkin perkataan saya tersebut mengarah terhadap diri kamu. Mengarah terhadap diri kamu sehingga posisi batin kamu itu ingin menyampaikan sesuatu hal yang bersifat negatif. Ingin menuntut suatu keadilan terhadap Sang Pencipta, karena kamu merasa kehidupan kamu itu ketika bersama dengan diri Dia tidak pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Jangankan kebahagiaan, kenyamanan saja pun tidak pernah kamu rasakan. Sekalipun diri kamu merasakan suatu kenyamanan, itu karena diri kamu yang menciptakannya sendiri, bukan diciptakan oleh manusia tersebut. Sekalipun diri kamu mendapatkan yang namanya ketenangan, itu karena diri kamu yang menciptakannya sendiri, bukan terhadap kondisi ketika diri kamu bersama dengan manusia tersebut. Nine of Swords, 9 pedang. Sekalipun diri kamu mengesampingkan situasi di masa lalu yang pernah kamu terima, lagi-lagi situasi di masa lalu kamu itu selalu mengarah terhadap pemikiran kamu, sehingga pemikiran kamu hanya fokus terhadap kondisi tersebut. Saya yakin dan saya percaya, sesibuk apapun yang kamu ciptakan terhadap diri kamu sendiri, pasti kesibukan kamu itu lebih mendominasi pemikiran kamu yang kacau tersebut. Saya tidak menyalahkan diri kamu ketika diri kamu masih mengingat dan sangat sulit untuk melupakannya. Karena hal itu sudah membuat diri kamu sangat trauma. Karena hal tersebut sudah membuat diri kamu sangat depresi. Sisi ketraumaan kamu itulah yang membuat diri kamu
semakin lama semakin sensitif dan menutup diri serta tidak memiliki kepercayaan terhadap energi di masa lalu kamu yang ingin kembali dan energi baru yang ingin menghampiri diri kamu serta terhadap energi yang berada di ruang circle kamu. Kesensitifan akibat dari sisi trauma. Kesensitifan menimbulkan amarah yang tidak terkontrol. Kesensitifan menimbulkan tingkat emosi yang cukup terlalu tinggi. Nine of Swords. Orang lain bisa kamu bohongi, tetapi bagi saya, ketika diri saya lebih mendominasi untuk menarik kondisi energi kamu saya rasa berada di dalam kedua kartu yang saya pegang ini. Saya tidak menyalahkan diri kamu menuntut suatu keadilan terhadap Sang Pencipta. Karena keadilan yang kamu tuntut itu adalah luapan dari batin kamu karena kamu yang tersakiti, kamu yang dihianati, dan mungkin diri kamu beranggapan, saya yang terzolimi, kenapa manusia itu yang bahagia? Saya yang kacau, kenapa manusia itu hidupnya nyaman saja? Saya yang dimanipulatif, saya yang dimanfaatkan, kenapa kehidupan manusia itu seimbang? Mungkin itu anggapan kamu, tetapi perlu kamu ingat, daripada kamu sibuk memikirkan bagaimana kondisi kehidupan orang yang telah menyakiti diri kamu, lebih baik kamu sibuk untuk mengurus kehidupan kamu untuk ke depannya. Karena semakin lama diri kamu memikirkan yang tidak penting, akan menimbulkan kartu Nine of Swords ini selalu kamu nikmati. Itu dia. Karena kondisi energi kamu akan semakin lama semakin merasa terancam kalau pemikiran kamu terus memikirkan hal tersebut. Bangkit kamu. Tidak usah memikirkan yang tidak penting. Itu adalah keputusan dia. Dia mengabaikan diri kamu, itu adalah hak dia. Dia meninggalkan diri kamu, itu adalah hak dia. Tetapi perlu kamu ingat, ketika diri kamu sudah memperbaiki kondisi kehidupan kamu, secara otomatis energi kamu itu akan menyedot energi diri dia, dan energi diri dia akan melihat kondisi kamu, dan diri dia akan merasa sangat sakit hati. Itu dia wagen. Bagaimana? Apakah gibahan saya ini masuk terhadap akal logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu gibahan saya ini masuk terhadap akal logika kamu, saya berterima kasih. Tetapi kalau gibahan saya tersebut tidak masuk terhadap akal logika kamu, saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Itu dia wagen. Bagaimana caranya untuk saat ini kamu bisa mengubah situasi kamu? Itu harus perlu kamu camkan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, tanpa kamu sadari dan tanpa kamu ketahui, manusia tersebut sudah menerima pesan dari kondisi batin kamu. Karena manusia itu kehidupan dia pun
merasa khawatir apa yang dia jalankan di luaran sana, apa yang dia nikmati di luaran sana. Secara pemikiran memang dia nikmati, tetapi secara batin belum tentu batin tersebut ikut serta di dalam pemikiran dia. Batin dia merasa terancam, batin dia merasa ketakutan, batin dia merasa kekhawatiran. Itu dia warga. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Page of Wands. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Page of Wands. Satu tongkat, pangeran tongkat, awal tongkat untuk berdiri. Saya rasa kalau saya mengarahkan kemunculan kartu ketiga ini terhadap posisi energi manusia tersebut, manusia itulah yang saya kategorikan seseorang yang tidak memiliki hati nurani, yang tidak bisa memakai otak yang dia miliki untuk dipergunakan terhadap orang yang menyayangi dan memberikan ketulusan terhadap manusia tersebut. Secara fisik memang manusia itu memiliki otak, tetapi otak yang dia miliki belum tentu dia pergunakan ketika menjalin komitmen terhadap diri kamu. Kenapa? Karena di dalam otaknya hanya untuk bersenang-senang. Karena di dalam otaknya hanya untuk menuntut terhadap diri kamu agar diri kamu memberikan sesuai dengan apa yang dia minta. Sedikit saja diri kamu memberikan kekurangan terhadap apa yang dia minta. Ini manusia akan selalu membuat kehidupan kamu terasa di dalam lubang neraka. Ini manusia ketika pembagian otak saya rasa tidak hadir. Sekalipun ini manusia hadir di dalam pembagian otak, otak tersebut tidak dipergunakan. Apakah diri kamu membenarkan perkataan saya tersebut? Manusia ini tidak memiliki otak. Kalau diri dia memiliki otak terhadap perlakuan dia kepada diri kamu, tidak akan mungkin muncul kartu justice, dan tidak akan mungkin kartu kedua muncul terhadap Nine of Swords, dan tidak akan mungkin kondisi diri kamu untuk saat ini sedang menangis. Itu dia Page of Wands. Seseorang yang tidak mampu untuk menjaga satu tongkat yang dimana tongkat tersebut penuh dengan ketulusan. Seseorang yang tidak mampu untuk menjaga tongkat tersebut yang diawali dengan hubungan sakral. Ini manusia sekuat apapun diri kamu untuk mengubah posisi otak dia tidak akan terarahkan dengan arahan kamu. Karena ini manusia, otaknya sudah terdoktrin bahwasannya kebahagiaan itu hanya sebagai formalitas dan hanya sebagai kesenangan. Tetapi kalau saya memutarbalikkan perkataan saya menjadi suatu perkataan yang bersifat positif dan mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa dalam waktu dekat kondisi pesan dari batin kamu yang akan diberikan oleh alam semesta agar manusia ini
yang akan terlebih dahulu memberikan diri kamu suatu komunikasi. Tetapi perlu kamu ingat, komunikasi itu tujuannya apa? Apakah sudah berubah atau memang belum? Itu dia wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini mengharuskan diri kamu untuk memberikan ketenangan atau merefresh kembali kondisi pemikiran kamu agar lebih fresh. The Empress menyuruh diri kamu untuk merefresh keadaan pemikiran kamu yang kacau tersebut. The Empress mengarah terhadap kondisi diri kamu penuh dengan beban akibat manusia yang tidak memiliki otak. The Empress, energi kamu sedang berontak. The Empress yang mengarah terhadap manusia tersebut, yang dimana manusia itu merasa kehilangan diri kamu. Ternyata manusia yang tidak memiliki otak tersebut masih memiliki hati nurani yang masih mengingat diri kamu. Tetapi saya rasa manusia itu mengingat diri kamu bukan berdasarkan ketulusan, berdasarkan apa yang pernah kamu berikan dari kebaikan kamu yang dia ingat. Mungkin siapa tahu kondisi diri dia sedang terpuruk. Ada kok orang yang bisa membantu saya kalau saya mencoba untuk merayu. Itu yang saya lihat terhadap kondisi energi diri dia. Saya tidak menyudutkan salah satu pihak, tetapi saya mencoba untuk melihat 4 kartu yang saya pegang ini, itulah yang mengharuskan diri saya berbicara. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Muncul kartu The Wheel of Fortune, di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini memiliki banyak arti, tetapi saya hanya mengambil 2 arti saja. Pertama, perputaran waktu yang akan memberikan suatu keberuntungan. Kedua, perputaran waktu akan menjawab kondisi salah satu batin yang menjerit. Itu dia wage. Kamu tinggal memilih. Apakah ingin mendapatkan keberuntungan, tetapi diri kamu harus mengubah pemikiran kamu. Kamu harus melepaskan kondisi kenangan kamu di masa lalu kalau kamu menginginkan keberuntungan serta keseimbangan di dalam kehidupan kamu. Kalau kamu memilih arti kedua, itu merupakan pesan atau keadilan yang disampaikan oleh alam semesta agar manusia itu mendapatkan yang namanya keadilan. Ibaratnya di dalam batin kamu itu ingin menyampaikan sumpah serapah kamu. Sumpah serapah dalam waktu dekat akan dimainkan oleh alam semesta. Tetapi sumpah serapah itu belum bisa saya kategorikan berupa apa terhadap manusia tersebut. Wujud dan tindakan seperti apa yang dia dapatkan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Death. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, munculnya kartu The Death ini ada 2 arti. Pertama, situasi kematian. Kedua, kemanipulatifan akan terbongkar. Saya rasa dalam waktu dekat
ada yang diperlihatkan terhadap diri kamu. Saya tidak tahu apakah itu suatu kabar duka dari manusia itu, atau memang yang akan diperlihatkan suatu keterpurukan dari manusia tersebut. Ini kartu The Death. Kalaupun diri saya berbicara terhadap hal positif, saya rasa tidak akan mungkin karena kartu pertama adalah kartu Justice. Keadilan terhadap kondisi yang akan terbongkar dalam waktu dekat ini dari situasi kebusukan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Swords. 7 pedang yang dimiliki oleh seseorang, di mana kemunculan 7 pedang ini, kalau saya mengambil satu pedang tersebut, saya rasa manusia tersebut akan menerima kembali apa yang pernah dia lakukan terhadap berbagai pihak, dan berbagai pihak akan membuat manusia tersebut terjatuh. Wah, geng. Kelicikan yang dia mainkan, kelicikan itulah yang akan membuat diri dia merasa mendapatkan pertengkaran dan memperlihatkan kebusukan yang selama ini dia simpan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ten of Swords, 10 pedang. 10 pedang yang mengarah terhadap pengkhianatan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, saya rasa satu pedang inilah yang harus berbicara terhadap diri dia dalam waktu dekat. Di mana satu pedang itu akan menjawab dari pesan batin yang kamu berikan. Pengkhianatan, kelicikan, situasi kematian atau situasi keterpurukan akan dia nikmati. Oke wageng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.